apa sih Kak Nelly? Ini loh Kak, habis pulang belanja, plastiknya ini kan kembang begini, gak rapi. Gimana sih caranya biar rapi gitu loh? Kakak tahu gak sih? Oh, gini aja Kak Nel. Nih, kita bikin aja kayak gini. Ya. Pertama-tama kan, pastinya dicoba dulu adik-adik. Baru dirapiin. Kita kempesin dulu, lalu dilipat. 2, 3. Lalu lipat lagi, ini sejajar. Lalu lipat lagi seperti ini, miring ya. Lihat kan adik-adik. Lalu miring lagi, miring lagi, miring lagi. Lalu tutup deh. Tada, selesai deh. Enak Oh kan? gitu caranya. Iya. Rapi kan Kak Nelly? Rapi, kita coba yuk Kak Yos. Oke, kita coba dulu yuk. Ayo, nanti Kak Maria yang ngajarin ya. Ayo Kak Yos. Coba. Dirapiin dulu, oh dikipaskan dulu. Baru dilipat ya Kak. Diletakkan. Dilipat. Dilipat lagi. Lipat lagi. Dilipat lagi. Udah. Kemudian dilipat. Jajar, baru lipat miring. Lipat miring. Oke, miring lagi. Miring. Aduh, gimana? Miring lagi. Miring. Miring. Miring Kak. ini Kak, miring ke sini. Oh, miring ke situ. Baru miring ke sini. Oke. Miring ke sini, masukin. Dimasukin. Nah, jadi Rasanya harus lebih rapi lagi, harus lebih bijak lagi. Bijak ini namanya kalau adik-adik sekolah minggu bisa buat plastik jadi rapi ya Kak. Ya. Kak? Kakak, kita mau ibadah loh. Ayo Kak, kita ibadah. Yuk. Kak, sebelum kita ibadah, kita sapa dong adik-adik kita sekolah minggu Resort Batam Barat. Yuk. Kak Nelly nanti menyapa adik-adik sekolah minggu yang Tanjung Piayu. Kalau Kak Yos mau nyapa adik-adik sekolah minggu yang mana? Batu Aji saja. Dari Batu Aji. Kalau Kak Maria? Sagulung. Kak Nelly mulai ya. Oke. Hai adik-adik Tanjung Piayu. Hai. Kurang semangat kayaknya. Semangat ya adik-adik. Halo adik-adik sekolah minggu Tanjung Piayu. Apa kabar adik-adik sekolah minggu Tanjung Piayu? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Oke, pakai nyanyi aja. Hai adik-adik Batu Aji. Hai, luar biasa. Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Sekarang giliran Kak Maria. Hai adik-adik Sagulung. Hai, Apa kabar? luar biasa. Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Nah, kakak-kakak, sekarang kita menyanyi untuk Tuhan. Setuju? Setuju. Oke. Kita akan menyanyi kepada Tuhan, untuk Tuhan. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Dia layak dipuji. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
Masih tetap? Kalau adik-adik masih bagus, kita mau nyanyi lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita ulang sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang adil dan yang benar, kepadamu kami bersyukur dan bersembah, karena tiada yang setara dengan Engkau. Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang baik yang berkenan bagimu. Tetapi kami sering melalaikannya. Kami memohon supaya Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, serta mengingat untuk segala pekerjaan yang baik, berlaku adil serta mencintai kesetiaan. Kami memanjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita angkat pujian kita lebih sungguh-sungguh lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak yang bijak, dengar-dengaran apa kata orang tuanya. Karena itu yang disukai oleh Tuhan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi ya adik-adik, coba kita ganti. Anak yang manis itu menjadi anak yang bijak, sesuai dengan tema kita. Kita coba yuk adik-adik. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang bijak, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi yuk. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Dengar-dengaran ya adik-adik. Apa kata orang tuanya? Apa kata gurunya? Sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang bijak, nanti masuk surga, terima upahnya. Nah adik-adik, tiba waktunya untuk kita mengucapkan dasar titah. Kita akan mengucapkan dasar titah dari titah pertama
titah yang keempat. Nanti Kak Nelly, ada Kak Yos, dan ada Kak Kamaria untuk bergantian adik-adik untuk mengajak adik-adik anak sekolah minggu Resort Batang Barat. Dimulai dari Kak Nelly ya, kita membacakan, melafalkan titah, dasar titah kita yang pertama. Kak Nelly bersama adik-adik sekolah minggu dari Tanjung Piayu ya adik-adik. Kita mulai dasar titah pertama. Dasar titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekarang titah kedua dilanjutkan oleh Kak Yos. Ya, Kak Yos. Sekarang titah kedua ya, dari Batu Aji, adik-adik dari Batu Aji. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Oke, titah ketiga, Kak Maria. Oke, adik-adik Sanggulung, titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Oke, sekarang kita bersama-sama adik-adik mengucapkan titah yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Adik-adik, mari kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita kembali adik-adik. Kalau adik-adik mau jadi anak yang bijak, kita baca Alkitab kita dan berdoa tiap hari. Selain dengar-dengaran tadi akan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Sekarang kita angkat pujian kita, bacalah Alkitab, doa tiap hari. Oke? Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari.
tadi Kak Nili menyebutkannya ya. Ayat hafalan minggu ini tertulis di dalam Amsal 1 ayat 5. Yang isinya, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dan adik-adik, minggu depan ayat hafalannya tertulis dalam Wahyu 3 ayat 16. Adik-adik hafal ya, sehingga minggu depan bisa bersama-sama untuk melafalkan ayat hafalannya. Oke adik-adik, kita sebentar lagi akan mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian kita, menyambut firman Tuhan. Lagunya, Ku Mau Jadi Anak Bijak. Sesuai dengan tema kita. Kita yang mau jadi anak bijak, kita angkat pujian ini bersama-sama. Mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bijak, ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak, ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak, ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak, lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Adik-adik yang mau jadi bijak, kita ulangi sekali lagi ya. Ku mau jadi anak bijak. Ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak, ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu kepada kami hingga pada hari ini. Kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengajari kami, sehingga kami mengerti, paham akan firman, dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Luar biasa. Mau mendengarkan firman Tuhan? Mau. Iya. Kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Amsal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya membaca ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan.
Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, Inang mau tanya nih, siapa yang tahu di dalam Alkitab ada satu orang raja yang sangat bijaksana? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan dulu. Nah, dari Batu Haji ada yang tahu? Oh ada. Dari Sagulung ada yang tahu? Oh ada. Dari Piaiwa ada yang tahu? Oh luar biasa, semua tahu ya. Namanya Salomo. Dia raja bagi bangsa Israel. Nah, Raja Salomo bukan hanya bijak, tetapi bijaksana. Ya. Nah, apa artinya bijaksana rupanya? Bijaksana artinya memiliki sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan, setiap peristiwa. Nah, contohnya nih begini. Sekarang ini kan keadaan kan gak kondusif. Di luar sana banyak virus katanya, ya kan? Kalau orang bijak, dia tidak sering-sering keluar rumah. Dia keluar rumah hanya yang penting-penting saja. Nah, kalau keluar rumah juga dia pakai masker. Dan kalau dia keluar juga dia sering cuci tangan. Itulah kalau orang bijak. Supaya bagaimana? Supaya tidak kena virus. Karena virus sekarang harus demikian caranya untuk menghadapi. Kan begitu. Nah, begitu kalau orang bijak itu menyadari keterbatasannya. Sehingga ketika dia menyadari keterbatasannya, dia mampu mengatasi persoalannya. Dan dia mau belajar. Dan dia mau dididik oleh sesamanya, dididik oleh guru, dan juga dididik oleh Tuhan. Contohnya begini ya. Kalau Inang ini kan, kalau menghafalkan satu ayat itu dibaca 2 kali, belum hafal loh. Itulah Inang, karena Inang tahu keterbatasan dan kelemahanku. Akhirnya supaya saya bisa menghafalnya harus dibaca 5 kali dan juga 6 kali baru bisa hafal. Nah, jadi kalau orang bijak supaya dia hafal, dibacalah berulang-ulang sampai tahu. Nah, adik-adik sekolah minggu juga begitu ya. Kalau sekolah, kalau membaca itu belum bisa mengerti 1 kali, baca 2 kali. Kalau juga 2 kali belum paham, baca 3 kali. Kalau 3 kali juga belum paham, baca sampai berkali-kali. Nah gitu ya, supaya paham. Nah akhirnya jadi orang bijak. Nah gitu, jadi orang bijak itu tahu menyikapi segala sesuatu dalam hidupnya. Nah, kasih tunjuk dulu gambarnya ya. Contohnya ini adik-adik sekolah minggu. Kalau orang bijak melihat ini, nah ada tanda panah di atas itu bayi, dan ada tanda panah di bawah itu ke sebelah kanan burung. Di situ dia lihat, oh itu bayi, itu burung. Kalau orang bijak dia tidak akan masuk ke dalam tanda panah ini ya. Kalau orang bijak pasti dia akan pergi ke sini. Kalau orang bodoh, pasti dia ke sini dia. Nah, artinya kalau orang bijak itu tahu menyikapi setiap keadaan dan peristiwa. Tahu dia mana yang mau dilakukan. Nah, gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik juga sekolah minggu di dalam rumah. Tentu banyak hal yang mau dilakukan dan banyak juga yang tidak boleh dilakukan. Nah, menjadi bijaklah di dalam setiap pekerjaan di rumah sehingga tidak dimarahi. Kalau orang bijak pasti tidak dimarah-marahi. Karena apa? Karena mereka bijak. Gitu ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, Salomo adalah orang bukan hanya bijak tetapi bijaksana. Kalau bijaksana itu apa artinya ya? Mampu melihat sudut pandang Tuhan di dalam kehidupannya dan mengetahui tindakan
yang baik dan yang tidak baik di dalam hidupnya. Nah, gitu luar biasa ya Raja Salomo pada waktu itu. Sehingga memang orang yang bijaksana itu adalah orang yang mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya. Orang yang bijak itu suka mengasihi. Dia bertumbuh di dalam imannya, sehingga iman yang bertumbuh itu mendatangkan sikap perbuatan yang baik dengan mengasihi. Nah, orang bijaksana itu juga tidak melakukan hal-hal yang salah. Nah, dia melakukan hal-hal yang benar. Kalau ada yang salah seperti tadi itu, oh no. Kalau ada yang benar, yes. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada yang melakukan kejahatan, no. Tapi kalau ada yang melakukan yang benar, dia lakukan seperti itu. Gitu ya. Jadi orang yang bijaksana itu rendah hati, tidak sombong, tidak gampang tertarik kepada hal-hal yang tidak baik. Orang yang rendah hati, gampang dia melakukan hal-hal yang baik dan tidak gampang marah, tidak gampang kecewa dalam kehidupan ini. Tapi dia orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Itulah orang yang bijaksana. Nah, Raja Daud, adik-adik sekolah minggu, dia adalah satu manusia yang sangat bijaksana. Nah, ketika dia saat berdoa juga, dia mampu meminta yang paling besar sekali. Nah, adik-adik sekolah minggu kalau minta kepada Tuhan di dalam doanya apa coba? Kesehatan. Apalagi? Kepintaran. Ada lagi? Contohnya supaya berlimpah mama bapaknya dengan rezeki, gitu ya. Kalau Salomo tidak minta kekayaan, umur yang panjang, yang di bumi ini dia tidak minta. Tapi yang diminta apa? Ketika Tuhan bertanya kepada dia, Salomo, apa yang kamu minta? Tuhan, berikanlah kepadaku hikmat kebijaksanaan, supaya saya tahu mana yang baik dan mana yang jahat, sehingga saya hidup di dalam kebaikan itu. Itu katanya. Nah, kata Tuhan, karena hikmat dan kebijaksanaan yang kamu minta, bukan kekayaan, bukan umur yang panjang, maka akan kuberikan kepadamu. Bukan hanya itu, tetapi saya berikan juga kekayaan, umur yang panjang, kelimpahan, dan semuanya. Nah, ternyata Salomo meminta kepada Tuhan langsung yang besarnya, yaitu hikmat. Ternyata yang paling besar itu adalah hikmat kebijaksanaan. Sehingga dia tahu memimpin bangsa Israel. Dia tahu menghindari yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Nah, gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, maka dikatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Ternyata orang-orang yang bijak itu selalu mendengar kata Tuhan, mendengar kata orang tua, mendengar kata gurunya, mendengar kata orang banyak. Sehingga ketika sudah didengar, mana yang jahat, mana yang tidak baik, dihindari. Dan mana yang baik, nah itu yang dilakukan. Itulah orang-orang bijak. Kita ingat dulunya Salomo. Ketika ada dua orang yang meminta keadilan bagi dia untuk melihat siapa anaknya. Ada dua orang perempuan, yang satu anaknya mati, yang satu anaknya hidup. Dan yang mati anaknya dia bilang anak yang hidup itu adalah anaknya. Rupanya Salomo dengan hikmat dan kebijaksanaan yang diberikan Tuhan mampu mengetahui anak siapa yang hidup itu. Itulah karena kebijakan yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu datangnya dari mana adik-adik? Mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan, mau mendengarkan hal-hal yang baik. Nah itu. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengarkan ajaran, mendengarkan didikan, maka kita akan semakin bijaksana. Orang yang bijak itu dan mau mendengar terus dan menambah pengetahuan-pengetahuannya, sehingga mereka berpengertian, mampu memperoleh bahan pertimbangan, mampu menimbang mana yang baik, mana yang jahat. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata orang-orang yang
bijak itu diberi kelimpahan. Orang-orang bijak itu diberi berkat yang luar biasa. Dia pemilik kehidupan, dia pemilik kekayaan, dia pemilik kebahagiaan. Itulah dia kalau orang-orang bijak. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bijak atau dengan yang bodoh. Dia tidak memperoleh apa-apa. Nah, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, mari mau menjadi anak-anak yang sangat bijaksana. Oleh karena itu jangan hanya mencapai atau juga meraih pendidikan yang sangat tinggi, tetapi juga di dalam mencapai pendidikan yang sangat tinggi memperoleh hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Seperti tema kita hari ini, menjadi anak yang bijak. Nah, biarlah adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang bijak di dalam kehidupannya dengan takut akan Tuhan. Karena permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ketika takut akan Tuhan, kita semakin pintar, semakin bijaksana, dan semakin luar biasa di dalam kehidupan ini. Memiliki pengertian dan pertimbangan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bertumbuh di dalam iman, memiliki kedewasaan di dalam segala hal dalam kehidupan mereka. Sehingga nantinya ketika dewasa, mereka boleh menjadi alat Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan buat firman. Kau berkati seluruh kami di dalam ibadah ini. Apapun pergumulan dan persoalan pada saat ini di tengah-tengah negara kami, di tengah-tengah dunia ini, kami percaya Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami. Biarlah kami juga bijak untuk menghadapi semua yang terjadi ini, sehingga kami terbebas dan kami selamat. Kami boleh menikmati berkat Tuhan ke depan. Bapa yang baik, Engkau berkati juga orang tua kami semuanya, sehingga mereka diberi kesabaran, beri hikmat dan kebijakan, sehingga mereka juga menjadi orang tua yang sangat berhikmat mendidik anak-anak mereka. Engkau juga memberikan yang luar biasa buat orang tua kami, kesehatan dan kelimpahan di dalam kasih dan kesabaran, di dalam segala kemurahan, sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di bumi ini. Biarlah semua jemaat Tuhan boleh memuliakan Tuhan, terutama anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka mempersiapkan hidup mereka, waktu mereka, walau masih di rumah saja, dengan belajar berhikmat, belajar bijaksana, sehingga mereka disenangi oleh orang tua, terutama disenangi oleh-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita angkat pujian kita, Aku Diberkati. Bila
Mari kita bersatu di dalam doa untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan bagi kami hingga ke akhir acara kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima doa dan persembahan kami melalui pujian dan juga buat tangan yang kami berikan yang bersumber daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya untuk kebaikan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Kepadamu lah kami serahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama di dalam doa. O Yesus hasamani, O Yesus hasamani, anami hagani, pasada urami, asetoragani, sembola nami, salakana kosa, doa somanami, orang ayuja. Amin. Kasih setia daripada Allah Bapa serta anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin. Shalom.